Kun kue upaya Karta Barbar yang artinya halo apa kabar Baraya. Kembali lagi dengan saya Kyo. Kali ini saya akan membahas sebuah film berbau uka-uka. Film ini merupakan film bergenre horor yang disutradarai oleh Mark Tonderai, dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2020. Tanpa banyak khutbah di awal karena besok saya harus menghadiri nyetrum lauk bersama Mario Mural di Thailand, langsung saja ini dia filmnya. Film ini akan berfokus pada seorang laki-laki berkulit hitam dengan perawakan jangkung badak. Tentu saja ini disukai oleh banyak keranda. Dia bernama Marquis, dia seorang pengacara kaya raya. Dan ini adalah istrinya bernama Peora, seorang wanita ebony. Istrinya merupakan pekerja kantoran. Mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Samsara dan Taidon. Sungguh mereka keluarga yang bahagia dengan penghasilan yang berlimpah. Kemudian scene berpindah ketika Marquis mendengar ayahnya meninggal. Dia sekeluarga berniat untuk pergi ke sana menggunakan pesawat pribadinya. Memang sultan dia ini. Dirasa pertalaitnya sudah sedikit, dia pun mengisi bahan bakar di pinggir jalan. Udah kayak elok lagi ngisi bensin aja. Dad, how do you even know this place was here? Sambil menunggu pesawatnya isi pertalite, Marquis masuk ke dalam toko untuk membeli beberapa bungkus jarum coklat, juga keripik lada. Sementara itu, Taidun bertemu pemuda senja. Taidun menanyakan di mana dia akan menempatkan sinyal, tapi pria itu menjawab, "Di sini kamu tidak akan menempatkan sinyal karena sudah lama pemancar sinyalnya kebentar gelap." Pria itu pun bertanya, "Memangnya kamu mau kemana?" Taidun menjawab, dia akan pergi melayat kakeknya yang meninggal, sambil menunjukkan tangan ke arah pegunungan yang sangat menyeramkan. Dengan kaget, pria itu pun bilang, "Oh iya, sebaiknya aku pergi karena dia akan memancing." Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dihampiri oleh polisi hajat. Polisi itu menanyakan akan kemana mereka pergi. Setelah Marquis menjelaskan semuanya, kemudian polisi itu memperbolehkan mereka pergi dengan membanting pintu pesawat Marquis. Sungguh sangat edan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Saat itu cuaca mulai mendung. Tidak disangka turun hujan disertai petir yang cing bericak. Lalu tiba-tiba petir menyambar pesawat mereka yang menyebabkan pesawat itu oleng dan jatuh. Kemudian scene berpindah kepada Marquis yang sudah terbaring di sebuah ranjang. Dia baru saja sadar dari pingsannya dengan kepala pusing, juga kaki yang sakit. Dan tak lama datanglah seorang emak-emak bernama Eloise. Ini dia bebanguknya. Marquis menanyakan keberadaan keluarganya, tapi Eloise menjelaskan bahwa Marquis datang ke sini dengan berkuda dan basah kuyup. Jelas saja Marquis tidak mempercayai itu, karena dengan sadar dia ingat bahwa dia ke sana bersama keluarganya. Dikarenakan Marquis terus meracau, Eloise pun memanggil Earl dan Louis. Earl menjelaskan bahwa Marquis berada di pesawat itu sendirian, tapi dia tidak percaya dan malah langsung gorowokan. Dan Eloise pun meniupkan serbuk sehingga Marquis ngalempreh tak berdaya. Mungkin karena bau hewasnya Eloise, dia pingsan. Lanjut, kemudian malam pun poek, disertai hujan angin lordar gelap. Marquis mencoba kabur dari tempat itu dengan suasana yang dingin. Dia mencoba bertahan di atas genteng.
Tapi ketika dia melihat cahaya dari atas genteng, betapa kagetnya dia melihat ritual yang aneh yang dilakukan oleh Eloise. Eloise menyuruh Earl memotong lidah dan mata kucing dan ditempatkan di boneka Bugatti pasiennya. Sekedar info, Bugatti merupakan boneka yang diibaratkan jiwa manusia. Setiap orang di sana mempunyai Bugatti atau boneka jiwa. Lanjut, sehingga orang yang tadinya tidak bisa bicara dan melihat, bisa berbicara dan melihat lagi. Sungguh, cheat yang sangat aneh, bukan? Karena Marquis ketahuan oleh salah seorang jemaat sekte itu, dia pun buru-buru kembali ke dalam kamar dan menunda misi kaburnya. Lanjut, pagi pun tiba. Marquis sarapan dengan makanan yang disediakan oleh Eloise. Dengan lahap Marquis memakan makanan itu. Tapi ketika Eloise memberikan tulang-tulang sisa makan tadi dan menyuruh Marquis merangkai tulang itu, betapa kagetnya dia bahwa ternyata yang dimakan tadi adalah tangan manusia. Lebih parahnya, itu adalah tangan anaknya Tydon. Karena Marquis mengetahui bahwa tulang jari tengah Tydon bengkok akibat kecelakaan pada saat basket. Lanjut, Marquis pun kembali mencoba kabur dengan mencongkel pintu kamarnya. Marquis dengan mengenap-genap akhirnya bisa kabur dari rumah itu. Dia kabur menuju ke sebuah hutan. Dia pun menemukan bangkai pesawatnya. Tapi di dalam pesawat itu sudah tidak ada apa-apa, yang tersisa hanyalah kenangan manis bersamanya. Asik. Setelah itu dia melanjutkan pencarian keluarganya, tetapi tiba-tiba Marquis kembali ditangkap oleh Lewis dan kembali disekap di kamar Eloise. Dan betapa kagetnya dia ketika membuka perban di kakinya. Ternyata selama ini ada paku besar menancap di kaki Marquis yang menyebabkan dia sakit berkepanjangan dan tidak sembuh-sembuh. Setelah mencabut paku di kakinya, dia kembali mencoba mencari keluarganya. Dia melihat 3 kuburan, tapi setelah dibongkar itu hanyalah kuburan kambing. Dia pun mencari ke tempat ritual dan menemukan ruang bawah tanah. Di sana banyak terdapat mayat juga Bugatti dan berbagai barang aneh lainnya. Marquis pun melihat buku mantra dan dari sana dia mengetahui bahwa Eloise akan melakukan ritual bulan darah yang bertujuan untuk memindahkan roh Early ke dalam tubuh Marquis. Lalu Marquis membuat Bugatti Eloise dan membawa Bugatti Louis. Kemudian dia menemukan ponselnya yang disembunyikan oleh Eloise. Marquis pun mencoba untuk menghubungi 911 dan yang mengangkatnya ternyata seorang polisi yang dia temui di pom bensin tadi. Di scene awal, polisi itu mengatakan bahwa istrinya dan anak perempuannya Samsara telah selamat dan berada di kantor polisi. Tapi Tydon belum ditemukan. Mendengar kabar itu, Marquis pun sangat rewas dan leles. Tapi tiba-tiba Eloise datang dan langsung mencabut lidah Bugatti Marquis dan mengikatnya, sehingga Marquis menjadi kaku dan tidak bisa bicara. Tapi Marquis tidak putus asa. Dia kabur dengan membawa Bugatti. Dia ngabret dengan kaku. Kemudian dia bertemu polisi di hutan. Marquis menceritakan semua kepada polisi itu.
disangka, polisi itu malah kembali membawa kepada mereka. Ternyata polisi itu sudah bersekongkol dengan mereka. Lanjut, Marquis pun dibawa ke dalam ruangan untuk ritual bulan darah. Di sana ternyata sudah ada anak dan istrinya dalam keadaan hulang-hulang. Ketika Eloise akan menancapkan pisau pada Marquis, tiba-tiba Marquis bangun dan menancapkan paku di dada Early. Seketika orang pun berburisat, bubar, dan Marquis menyadarkan keluarganya. Kemudian dia mencegat polisi itu dengan melemparkan mayat Early kepada mobil polisi. Dan dengan edan, dia menikam polisi itu dengan beberapa tusukan. Kemudian Marquis dihadang oleh Louis, tapi tak disangka Louis malah mengeluarkan air dari mulutnya. Ternyata Bugatti Louis sudah dimasukkan ke dalam air oleh Marquis. Louis pun modar. Kemudian si nenek Babel itu datang, tapi seketika Marquis meniupkan ajian mandraguna sehingga nenek sihir itu ngahulang tak berdaya. Lalu Marquis membogem Bugatti si nenek sehingga dia mental seperti ilmu jeblak. Eloise tidak bisa keluar karena di depan pintu dikasih garam oleh Marquis, sehingga dia terbakar dan menjadi ayam bakar. Marquis dan keluarganya pun selamat. Film pun tamat. Ending yang sangat meluiskan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah rajinlah beribadah, jangan lupa sholat 5 waktu dan berdoa, karena dengan begitu kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sihir jahat. Oke, saya Bang Kio Berjajaran Direksi Cabang Tarogong Kidul yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Pamitan.